Shalom. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Harus luar biasa Mbak Ladi. Gimana Mbak Ladi? Perasaanmu? Perasaanku hari ini sangat luar biasa karena malam hari ini kan udah beberapa minggu nih aku nggak ikut PA, cuma terus dari rumah. Dan kebetulan kita dapat bersama-sama muji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan hari ini sungguh luar biasa, senang banget. Aku juga senang kok akhirnya aku bisa ditemani sama Mbak Ladi hari ini. Oke Mbak Ladi, kita mau bersama-sama memuji Tuhan hari ini ya Mbak Ladi ya. Kita mau bersama-sama nanti akan ada apa ya, sedikit bincang-bincang gitu ya. Tapi apa itu rahasia Mbak Ladi, masih rahasia. Tapi kita mau nyanyi dulu lah ya. Ayo diajak Mbak Ladi. Kita mau angkat lagu pujian. Bukan sembarang pekerja. Siapkan suara yang terbaik dan tepuk tangan yang terbaik. Boleh senggol kanan kirimu, keluargamu, adik-adikmu, semuanya diajak untuk bersekutu. Telah lama ku cari-cari arti hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya ruga semata, ya ku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya Mbak Lati ya, lebih bersemangat lagi ya Mbak Lati. Katakan bahwa kita itu bukan sembarang pekerja ya Mbak Lati ya. Telah lama ku cari-cari, telah lama ku cari-cari arti hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa, ya Raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tak tanya sekali lagi Mbak Lati, bagaimana perasaanmu? Perasaanku seneng banget karena Rasane piye Mbak rasane? seneng koyo nek PA. Koyo nek PA biasa nih yo. Cen apa ya? Rindu banget rasanya Mbak Lati. Rindu banget. Serindu itu. Serindu Karena itu. udah berbulan-bulan, ya enggak berbulan-bulan. Ya berbulan-bulan Ya, sih. Nek ketemu langsungnya. Nek Iya. kemarin-kemarin kan kita ini lewat PA-nya lewat video. Ya, di Kemarin rumah masing-masing. Tapi Mbak Lati terus melihat, menikmati ya. Melihat. Oh, sangat terberkati. Banget. Oke, berarti setelah ini berarti besok-besok Mbak Lati terus ya MC-nya. Oh ya. Oh ya. Oke Mbak Lati, tadi kita sudah bersama-sama bersemangat gitu ya. Udah agak panas nih Mbak Lati ya. Kita mau menyanyikan satu lagu yang aku lupa sih Mbak Lati, ini pertama kali denger tuh pas kapan ya? Pas MKPR, pas saya waktu masih kecil. Pas masih indil-indil. Oh, oke. Kita bersama-sama mau angkat lagu pujian ini. Aku nggak tahu judulnya, tapi awalannya kepiye Mbak Lati? Yesus kau kebenaran. Oke. Yesus kau kebenaran. Judulnya apa? Ya pokoknya itulah ya. Bersama-sama kita pujikan lagu ini.
Siapkan hatimu dan bersama-sama kita katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dan pengharapan Tuhan. Dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengarlah pujian kami Tuhan. Bersama katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup Bapa, dan pengharapan Yesus. Bagimu Bapa, hatiku tetap, hati kami kan tetap, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tak bisa
Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang sungguh baik, Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya, dan manisnya hidup bersama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketika kami boleh mengalami Tuhan. Hari lepas hari Engkau berkati kami, hari lepas hari kami boleh merasakan hangat kasih setia-Nya Tuhan, dan kami tak pernah sabar Tuhan untuk lebih lagi merasakan Engkau, untuk lebih lagi mengalami Tuhan. Bersyukur ketika hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan. Dengan keterbatasan kami, tidak menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, tidak menghalangi kami untuk menyatakan kerinduan kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Tuhan, Kau yang mau berkati persekutuan kami ini. Singkat tetapi kami merasakan hadirat Allah hadir bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan kami selama beberapa menit ke depan. Engkau yang hadir, Engkau yang mau urapi kami, Engkau yang berkati kami, sehingga persekutuan ini benar-benar menjadi persekutuanku secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada yang spesial malam hari ini Mbak Ladi. Spesial banget pakai telur. Ya. Kok aku garing ya sesuai kita corona ini membuatku agak garing lama-lama Mbak Ladi. Ora apa-apa. Oke. Malam hari ini ada sesuatu yang baru. Apa itu kira-kira? Karena kemarin itu kita nyanyi terus beberapa teman-teman sharing gitu. Nah, sekarang ada sesuatu yang baru karena ada bincang-bincang Mbak Ladi setelah ini. Pasti orang-orangnya spesial gitu ya Kak. Sangat spesial weh. Kowe ngerti kan ekspresiku lebay koyo yang ini berarti wonge biasa wae. Ora deng, ora. Spesial banget, spesial lagi. Nah, berarti setelah ini kita mau serahkan ke sosok yang luar biasa ini ya Mbak Ladi ya. Ya, kita datangkan jauh-jauh. Jauh banget dan agak mahal. Agak mahal. Kok mahal gini sih? Yes, pokoknya kuwi lah. Nah, kita apa enaknya panggil dia apa ya? Apa? Ini orangnya banyak, 1, 2, 3. Aku nggak tahu berapanya. Cuman yang jelas ini bakalan dipimpin oleh satu orang. Jadi kita panggil satu orang ini aja. Sekliane les karpamu urusane dhek. Oke, sepakat ya? Berarti sepakat. Kita panggil dia apa? Mas? Omot moderator, Omot. Apa sih jenjang iki? Omot gitu ya. Kita panggil Omot gitu ya. Dan kita serahkan ke Omot nih. 1, 2, 3. Omot. Balani kurang kompak. Berarti kepiye? Omot gitu ya. Omot 1, 2, 3. Omot. Oke, ini kita udah masuk ke sesi talk show gitu ya. Sebelumnya terima kasih dulu buat Rosi dan Lati, juga teman-teman pemusik yang tadi udah memimpin puji-pujian dari awal. Selanjutnya di sesi ini kita kedatangan tamu nih, yaitu adalah Mas Ageng. Berikan salam dulu Mas. Halo teman-teman. Duduk banget ya, santai ya Mas. Banget Bim. Rasanya jantungnya mau pecah. Tapi saya senang. Oke, Mas, ini kita masuk ke dalam tema ya sharing-sharing aja sih Mas, tentang cerita di pelayanan gitu Mas. Motor lewat, oke. Nah, ada satu hal yang pengen dikulik nih dari Mas Ageng nih tentang pelayanan. Boleh banget Bim. Oke, Mas Ageng ini kan udah hidup sekitar 100-200 tahun mungkin kali ya Mas. Iya, lebih sedikit lah. Pokoknya generasi old gitulah. Terus pasti makasih loh Bim. Pasti punya perjalanan yang cukup panjang di pelayanan gitu. Nah, mungkin ada hal yang bisa Mas Ageng ceritakan tentang pelayanan dari dulu tuh, ada hal yang menarik apa Mas di pelayanan gitu Mas? Oke Bim, sebelum kita masuk jauh, kok pelayanan nih saya ndredeg ya nek dikatakan pelayanan. Saya mau berbagi berkat aja, berkat tentang pelayanan. Jujur saya dulu kecil di sini di gereja Susuan, kalau boleh saya sebut, masuk di Kompara dan apa ya? Kompara, maksudnya di Kompara itu angkatan saya itu asik sedikit, tapi maksudnya kalau ada event, kalau ada project itu dengan kesedikitan kami itu jadi bekerja sama lebih mudah gitu loh. Satu itu. Yang kedua, tidak ada yang aku paling berat, aku paling ringan. Jadi semua itu punya tugas masing-masing.
ibarat dikonsumsi sendiri, di musik sendiri, di bagian si acara sendiri. Karena dengan merasa begitu, kita itu poinnya kena gitu loh. Poinnya kena, maksud yang akan disampaikan itu kena. Itu yang mengesan bagi saya gitu loh. Jadi enggak ada kata yang meri-meri, aku enggak seksi acara, aku enggak ada. Semua itu punya peran masing-masing dan semua penting. Itu sih. Oke Mas, kan aku juga mungkin waktu ketika Mas Ageng di pelayanan aku juga masih kecil dan masih ingat beberapa poin lah atau beberapa aktivitas gitu. Makasih lagi loh Bim. Sombong Anda ya. Sedikit sih. Nah, pertanyaannya gini Mas. Jadi gimana sih cara atau gimana sih akhirnya bisa tercetus ide untuk melakukan hal yang menarik dalam konteks kegiatan gitu ya? Gimana bisa sampai ke arah situ gitu loh? Idenya ke situ itu gimana? Prosesnya gimana Mas? Kalau Bima tanya proses, mungkin bisa dikatakan kita satu ngalir. Tapi lebih dari nomor satu itu karena kita butuh gitu. Jadi nggak ada sing merasa satu lebih penting atau enggak, karena kita butuh itu gitu loh. Seiring berjalannya waktu, nah dengan sama-sama butuh itu, akhirnya ini ketemu ini loh persekutuan, ini loh wadah buat kita yang menurutku juga bisa untuk dewasa iman, bisa berat ya kayaknya. Intinya kalau kamu punya satu kerinduan, satu lagi punya satu kerinduan, tiga lagi satu punya kerinduan, itu nanti kalau dikumpulin itu akan jadi sesuatu yang bagus banget, apik banget gitu loh. Oke Mas, nyambung tentang kata dikumpulin itu tadi ya Mas. Nah, di situ tuh peran Mas Ageng itu sebenarnya orang yang mengumpulkan kerinduan-kerinduan itu, atau Mas Ageng itu sebagai orang yang dikumpulkan gitu ya. Dan kemudian kalau Mas Ageng misalnya dari orang yang mengumpulkan orang-orang itu, kerinduan-kerinduan itu, Mas Ageng itu sama siapa gitu, atau sendiri atau gimana Mas itu Mas? Kalau dulu itu enggak ada yang merasa siapa yang pionir, siapa yang ya Bim ya. Karena kita sama-sama butuh gitu loh. Intinya kayaknya kita gini gimana ya? Misalnya yuk kita ngadain contoh di Gunung Kidul itu belum pernah ada KKR atau istilahnya dulu MKPR yuk kita bikin semampu kita aja yuk. Itu kayaknya pertama 4 orang ngobrol itu, tapi ya puji Tuhan jadi bisa jadi berkat buat banyak orang gitu loh. Dan itu nggak ada yang aku sing iki, aku sing enggak. Semua punya peran masing-masing. Satu seksi acara, satu yang bikin visi misi, satu yang istilahnya bagian humas. Kalau waktu itu Mas Bowo gitu. Akhirnya jalan karena kita butuh itu tadi, kita butuh itu gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Bima nyambung yang siapa yang lebih dulu, enggak ada. Semua butuh karena semua butuh itu gitu. Terus kemudian karena butuh itu mungkin di dalamnya juga terus komunikasinya berlangsung gitu ya Mas. Ya, komunikasi, betul. Tukar ide, tukar pikiran, kemudian akhirnya acara itu berlangsung gitu kan Mas. Sampai acara itu berlangsung. Oke Mas, poin penting sih itu Mas. Cuman aku mau beralih Mas ke dalam kehidupan kan pasti ada fase Mas. Betul. Saat ini Mas Ageng kan setahu aku udah berkeluarga ya. Betul. Anaknya 50 berapa Mas? 56 Mas. Juga Mas anak Mas. Sing liyane anake sapa Mas pertanyaannya Mas? Makasih loh Bim. Oke Mas, itu apakah ada perubahan yang terjadi di kehidupan Mas Ageng dalam hal beraktivitas pelayanan gitu, apa gimana Mas? Atau tetap sama aja atau gimana Mas? Saya jawab banget Bim. Orang kebanyakan sih, saya bilang kebanyakan orang kalau sudah remaja, dewasa dan ketemu si keluarga ini, kebanyakan orang jadi agak berkurang untuk berbagi berkat sama teman-teman yang misalnya yang remaja pemuda, karena mungkin difokuskan untuk keluarga itu gitu. Ternyata menurut pendapat aku pribadi itu
ya kurang gitu loh. Maksudnya kurang itu loh, kalau kamu ada kesempatan untuk berbagi berkat bersama teman-temanmu, kenapa tidak gitu loh. Mungkin satu, canggung, merasa sok tua. Aku ki kok itu orang nyambung, aku rooming karo Bima gitu loh, aku rooming karo sama siapapun lah. Sebetulnya itu nggak perlu gitu loh. Yang saya alami sih, karena kalau kamu mau pelayanan ya intinya kamu mau, titik gitu loh. Kalau kamu mau, nggak ada sing kudu dijawil kudu. Kalau kamu mau ya ambil bagian kamu yang kamu bisa dan lakukan gitu. Luar biasa sekali ya sharing dari Mas Ageng. Nih kalau kita bisa mendengar udah ada 5.000 orang yang tepuk tangan nih Mas di sini Mas. Makasih ya. Tapi bukan itu ya Mas soalnya. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Yep. Mungkin temanya jenis pertanyaannya agak ngacak ya Mas, tapi enggak apa-apa ya. Oke. Yang terakhir itu kan gini Mas, jadi kan kita saat ini tengah dihadapi pandemi Covid Mas. Yep. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada perubahan nih di sisi Mas Ageng dalam hal dengan track record dulu pernah sudah sedari lama melayani, kemudian udah berkeluarga, terus ada Covid. Nah, terus itu gimana Mas dampaknya ke Mas Ageng Mas? Yo dampaknya yo sangat terasa gitu loh, sangat terasa karena biasanya beribadah bersama-sama, kumpul bisa. Dengan adanya ini kita nggak jadi bisa kumpul bersama-sama, terus merasa pelayanannya berkurang dan mesti teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan saya gitu loh. Tapi dengan adanya wadah seperti ini, itu kita diberi kesempatan tanpa istilahnya kita nggak ngesampingkan protokol dari pemerintah loh ya. Kita keluar pakai masker, cuci tangan, itu wajib. Tapi untuk pelayanan ini, yo nek kamu bisa kenapa tidak kamu lakukan gitu loh. Nggak perlu kamu umur 20, umur 30, umur 40, umur 50, nek kamu punya talenta, yo jalani itu tanpa nggak perlu dijawel, jaluk tolong, nggak perlu. Kuncinya kamu mau gitu loh. Nek kamu mau, pasti dimampukan sama Tuhan. Wis kunci wajib. Luar biasa sekali Mas. Yang paling terakhir nih sebelum tak kembalikan ke Rosi sama Lati nih Mas. Oke. Ide apa Mas? Ide apa dari Mas Ageng yang dapat di-share ke kepengurusan yang sekarang ini ya di gereja ini, kepengurusan pemuda khususnya pemuda remaja. Ide apa tentang kegiatan apa sih Mas atau aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan agar untuk tetap menjaga api gitu ya, api kerinduan itu tadi Mas di remaja dan pemuda GKJ Susahan ini Mas. Waduh. Kalau masalah ide sih sebenarnya sudah jelas ya, dengan adanya persekutuan kayak gini ya kalian juga wajib nonton. Dan kita kan media sosial kan banyak ya kita ya, mau bisa ketemu lewat grup-grup apalah gitu, itu kan bisa jadi media di situ. Dan jangan pernah istilahnya apimu itu redup gitu loh dengan keadaan seperti ini, malah justru kamu semakin berkobar gitu loh. Kamu bisa jadi apa ya istilahnya, jadi terang buat teman-temanmu sekitar gitu loh. Kalau kamu punya talenta, kamu punya kerinduan dalam persekutuan, ya lakukan gitu loh. Untuk ide ya mungkin salah satu wadahnya seperti ini Ben. Jadi buat teman-teman yang belum merasa canggung gini, salah satu atau nanti akan datang harinya kamu bergantian dengan Bima, bergantian dengan saya berbagi berkat gitu. Jadi nggak ada batasan umur, nggak ada batasan apapun itu Mas. Oke, terima kasih Mas Ageng sharing-sharingnya, juga ada pesan juga, kesan juga tadi. Terima kasih Mas, kita nggak bisa salaman Mas, kita gini aja. Makasih Mas. Oke, selanjutnya itu tadi ya bincang-bincang dengan Mas Ageng. Kita kembalikan ke Rosi Lati. Gimana Mbak Lati? Seru banget dong. Seru banget ya. Semoga talk show ini memberkati kita semua ya Mbak Lati ya. Iya pastinya, dan memberi semangat kami untuk menjalani
minggu-minggu yang akan datang. Yang jelas biar kita lebih semangat untuk melayani lagi ya Mbak Ladi ya. Ya teman-teman, ya karena keterbatasan juga ya, kita persekutuan ya cuman beberapa menit ini aja. Walaupun sebenarnya panjang sih, tapi rasanya ki gus dilit ora sih karena udah lama nggak ketemu. Jadi sedilit apapun selama apapun ki rasanya sedilit. Kita akan bersama-sama menutup persekutuan ini Mbak Ladi dengan satu lagu pujian yang menyatakan semangat kita untuk melayani. Jangan lelah. Apa Mbak Ladi? Ya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bersama-sama kita menutup persekutuan pada malam hari ini dengan berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul bersama Tuhan walaupun saat ini Tuhan kami sedang mengalami musibah pandemi ini Tuhan Yesus. Tetapi kami masih bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah sharing kami Tuhan dapat menjadi berkat kami selama 1 minggu yang akan datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara ini Tuhan, jauhkan dari segala mara dan bahaya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang mau menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan Yesus pada tahun ini Tuhan Yesus. Biar Engkau memberikan berkat Tuhan Yesus yang melimpah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan Yesus. Biar Engkau turut serta dalam aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menjalani hari-harimu. Selamat bertemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilinnya sekarang juga sekarang juga. Bojomu dhewe. Terima kasih semuanya. Tapi udah telat.